Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Teman-teman sekalian, ya. Insyaallah pada kesempatan ini pada Isya kita akan mendapatkan siraman rohani yang menjelang Ramadan, ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang fikih Ramadan, fikih puasa Ramadan, ya. Insyaallah sekarang kita akan dengarkan motivasi untuk berpuasa Ramadan atau motivasi yang lain, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ramli Ahmad yang jauh-jauh dari Bekasi datang ke sini, ya, untuk bersilaturahim dengan kalian. Baik, kepada beliau langsung kita serahkan waktunya. Ustadz Ramli, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mu'ad. Dipanggil anak ya, karena terbiasa soalnya ya. Karena sebelum lanjut, kenalkan dulu ya, nama saya Ramli Ahmad ya, adiknya dari Ustaz Sobri. Alhamdulillah, Ustaz tinggal di Kota Bekasi dan kegiatannya ngajar seperti kalian, anak kelas 1, 2, dan 3 ya, jadi udah nggak asing. Dan muridnya alhamdulillah ada yang sudah lulus ya, karena dulu sempat ngajar kelas 4, 5, dan 6 juga. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, yang mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Terkhusus bagi kalian dan juga bagi yang memiliki rumah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti mungkin ada sedikit tawassul bil haq, tawassul bis sabr, ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah dari muridnya seorang ulama besar. Ya. Seorang ulama besar yang dianut pemahamannya oleh kebanyakan kita di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai seorang murid yang mana muridnya ini sangat-sangat mungkin kalau dibandingkan dengan kalian itu jauh lebih cerdas dari kalian. Ya. Kenapa anak-anak? Karena murid Imam Syafi'i ini ketika dijelaskan sebuah ilmu, ya, tidak paham-paham. Dijelaskan sekali, ditanya belum paham juga, sampai berulang-ulang dijelaskan tapi nggak paham juga muridnya. Sampai Imam Syafi'i datang ke rumahnya untuk mengajarkan muridnya ini, sama juga nggak paham juga ketika diajarkan di rumahnya. Ya, kalau bahasa kita itu tambahan, ya, atau privat atau les, ya, sama aja. Ketika ditanya sudah paham belum. Akhirnya apa yang disampaikan oleh seorang guru itu, seorang ulama kita Imam Syafi'i, apa yang disampaikan? Beliau menyampaikan, nah, jika ilmu ini adalah sesuap nasi, jika ilmu ini adalah sesuap nasi, maka aku akan suapkan kamu ke mulutmu. Maka aku akan suapkan ilmu itu ke mulutmu kalau sekiranya ilmu itu adalah nasi. Ya. Lantas apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i? Belum menyampaikan. Nah, perbanyak usaha dan doa. Perbanyak usaha dan doa. Anak-anak, ketika kita perbanyak usaha, perbanyak doa, kemudian kita tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Dan alhamdulillah, mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, ya, murid Imam Syafi'i ini langsung tergugah, langsung ada rasa malu pada dirinya. Saat itu pula, ya, murid Imam Syafi'i ini kemudian langsung, ya,
langsung belajar, langsung perbanyak doa, dan alhamdulillah sekarang anak-anak menjadi ulama besar, ya, menjadi ulama panutan kita juga. Asbab apa? Asbab karena dia malu, kemudian dengan malunya itu dia berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya. Bagaimana usahanya? Tentunya usahanya itu belajar terus. Ya, belajar terus. Kemudian dia doa juga tidak pernah ditinggalkan. Artinya anak-anak, bahwasanya kita diminta untuk terus belajar dan berdoa, terus berusaha dan berdoa. Alhamdulillah di sini kalian ya diberikan fasilitas malam Sabtu Ahad ya, Sabtu dan malam Ahad ya, malam Minggu. 2 malam nggak? Iya. 2 malam, 1 malam. Ya. Artinya anak-anak kalian adalah anak-anak pilihan. Karena banyak di sekitar kalian, banyak teman-teman kalian tidak seperti kalian. Makanya kalian harus banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur. Kenapa? Karena kalian bisa menimbang ilmu di sini, bisa diajarkan berbagai ilmu di sini, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu yang lain. Makanya harus perbanyak bersyukur. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang orang yang mempelajari Al-Quran, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata Rasulullah, siapa yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkannya, maka dikatakan orang sebaik-baiknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu kalian ini alhamdulillah termasuk sebaik-baik anak, sebaik-baik orang. Kenapa? Karena kalian kesini untuk mempelajari Al-Quran. Ketika sudah bisa, nanti jangan lupa diajarkan ke yang lain. Mungkin diajarkan ke adik kita, mungkin nanti kalian kalau sudah dewasa diajarkan ke orang lain, ke murid kalian. Ya, nah itu. Jadi kita akan dikatakan sebaik-baik orang tatkala kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Belum pernah Ustaz menemukan khairukum man ta'allama al-lughatil anjiliziyah, khairukum man ta'allama al-lughatil arabiyyah, khairukum man ta'allama al-lughatil apalagi Indonesia. Ya, tapi kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu dari segi mempelajari. Kemudian anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran, ya ternyata saya kemarin sempat membaca sebuah hadis. Kalau membaca Al-Quran 1 huruf dibalas berapa kebaikan? 10. Dan akan dilipat gandakan. Sekarang kalau kita baca bahasa Indonesia atau baca komik, baca apalah yang kalian suka selain Al-Quran, kira-kira dapat pahala nggak? Enggak. Mau dikumpulkan tuh semua bacaan, tidak akan bisa menandingi bacaan Al-Quran setiap hurufnya. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, sudah berapa kebaikan? 30 kebaikan. Karena 1 huruf 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf. Lakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu dari 1 huruf, dari huruf. Kemudian anak-anak ternyata ketika kita membaca 1 ayat, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berarti sudah 2 ayat. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 1 ayat atau orang yang membaca 1 ayat, itu pahalanya seperti orang memiliki 1 unta. Untanya nggak kurus anak-anak, tapi untanya itu besar, untanya itu gemuk, untanya itu hamil. Inilah balasan orang membaca 1 ayat Al-Quran. Berarti kalau 2 ayat berarti berapa unta? 2 unta. Kalau 3 ayat? 3 Kalau 6.666 ayat berarti? 6.660 unta. Itulah yang kita dapatkan.
Kira-kira kalau kita baca Al-Quran itu rugi atau untung? Untung. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung niat kita. Kalau kita baca Al-Quran tapi tidak khusyuk, ya, alias bermain-main atau bukan niatnya karena Allah, maka Al-Quran akan merendahkan kita, bukan sebaliknya meninggikan kita. Karena itu anak-anak, ketika kita baca Al-Quran, kita pun harus melihat adab kita sama Al-Quran. Nih, Ustaz sering lihat nih di murid-murid Ustaz, ya, suka menaruh Al-Quran sejajar dengan kakinya, suka meletakkan juz ammanya sejajar dengan kakinya. Ya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita sejajarkan Al-Quran dengan kaki kita, khawatir nanti Al-Quran yang kita baca bukan justru memberikan manfaat buat kita, melainkan sebaliknya, memberikan mudarat kepada kita. Ya, bukan kelak kita akan ditolong sama Al-Quran, melainkan Al-Quran akan menjerumuskan kita, akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kata Rasulullah apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li'ashab. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran pada hari kiamat kelak akan datang menjadi syafaat, yaitu menjadi penolong bagi siapa? Yang suka membaca Al-Quran. Yang suka membaca Al-Quran. Karena itu anak-anak, ketika kalian di rumah, walaupun misalkan sudah hafal surat An-Nas, baca aja surat An-Nas, muraja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus diulang-ulang. Daripada baca komik, daripada baca yang lainnya, mending kita baca Al-Quran. Mungkin kita belum bisa baca Al-Quran. Ada yang sudah bisa baca Al-Quran di sini? Astagfirullahaladzim. Ini sudah bisa baca Al-Quran? Atau masih Iqra? Al-Quran. Artinya, kalau sudah bisa baca Al-Quran, maka Al-Qurannya harus dibaca. Jangan sampai di rumahnya itu Al-Quran ditaruh di atas lemari. Jangan sampai itu Al-Quran ya ditaruh di atas atau diselipin di antara buku-bukunya. Tapi Al-Quran harus dibaca. Anak-anak, walaupun 1 ayat, 2 ayat, tapi rutin, itu jauh lebih baik daripada bacanya ketika bulan Ramadan doang. Udah gitu, bacanya itu pokoknya target 1 bulan hatam 30 juz. Kok di luar Ramadan nggak ada gitu, ya? Jadi di luar Ramadan kita baca terus. Nah, ketika Ramadan itu kita tingkatkan lagi baca kita. Ya, jangan sampai hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan juga jangan sampai kita membaca Al-Quran di sekolah kita aja atau di masjid, giliran di rumah kita sepi sama Al-Quran, ya, tidak terdengar suara Al-Quran. Padahal kata Rasulullah, siapa yang di dalam rumahnya itu dibacakan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, maka syaitan akan lari terbirit-birit, jin akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Karena itu yang sudah bisa baca Al-Quran, silakan baca Al-Qurannya di rumah. Mungkin setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, ya, silakan. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kita nggak mampu 1 juz, ya 1 halaman atau 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Kalau nggak bisa 1 ayat, ini ciri-ciri anak pemalas. Siapa tuh? Ya, masa 1 ayat nggak bisa juga? Astagfirullah. Ya, 1 ayat aja nggak bisa. Ini ciri-ciri anak pemalas, nggak mau mendapatkan pahala, nggak mau ditolong sama Al-Quran kelak. Ya, makanya anak-anak, ketika kita sudah bisa, maka kita praktekin. Kemudian anak-anak ternyata membaca Al-Quran nanti di surga itu akan
derajat surganya itu sesuai dengan sering atau tidaknya dia baca Al-Quran. Ada tingkatan-tingkatannya ternyata. Ya, makanya nanti di dalam surga disuruh baca itu, baca ya Al-Quran dengan tartil, dengan suara tartil, nada tartil, sampai di mana dia membaca Al-Quran di dunia. Misalkan ketika dia baca Al-Quran, qadarullah ternyata Allah panggil, Allah wafatkan, dia baru mendapatkan 25 juz. Ya, dia akan diminta nanti di dalam surga untuk membaca sebagaimana dia baca di dunia. Karena itu anak-anak, Masya Allah, kalau kita belajar Al-Quran itu nggak ada ruginya, membaca Al-Quran itu nggak ada ruginya, anak-anak. Yang penting adalah niat kita untuk apa. Ya, niat kita harus betul-betul kita. Kalian kesini niatkan karena Allah. Ya, dan beda anak-anak yang niatnya karena Allah kesini itu, dia akan memanfaatkan betul waktunya, tidak akan menggunakan waktunya dengan banyak bermain. Itu akan terlihat. Ya, karena itu sekali lagi, yuk kita sama-sama ketika kita sudah belajar Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran, paling tidak ya seminggu itu ya jangan sampai ada yang tidak terlewatkan hari-hari kita untuk tidak membaca Al-Quran. Paling tidak dari seminggu itu 5 hari kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Mungkin hari Sabtu, Ahad ya digunakan untuk jalan-jalan, tapi kalian alhamdulillah di sini ya maaf berarti ada tambah lagi di rumah baca 1 ayat, di sini mungkin lebih dari 1 ayat. Jadi seperti itu. Kemudian anak-anak ya kita pun sebentar lagi akan memasuki Ramadan. Namun sebelum ke sana, tadi saya melihat ada beberapa anak yang menurut Parambi, ya, ini di sekolahan Parambi itu ada tulisan no bullying. Bercanda berlebihan itu bisa dikategorikan seperti itu. Apalagi sampai mukul. Tidak boleh. Ya. Tadi Ustaz lihat ada yang mukul-mukul. Usahakan tangan kita itu jangan mudah memukul. Meskipun bermain ya. Meskipun itu adalah bercanda. Rentan anak-anak. Karena padahal niat kita hanya bercanda, tapi teman kita ya, karena mungkin merasa dan mukulnya juga ya, mukulnya tidak pas. Anak-anak, mukul itu boleh, tapi di sini. Tapi bukan kalian mukul teman kalian, bukan. Itu hanya ketika kita melakukan pendidikan. Misalkan guru nih, guru ditepuk ininya. Bukan kalian ya, kalau kalian nggak boleh. Ini dalam pendidikan. Ya, kalau kalian tidak boleh mukul teman kalian, nggak boleh ejek teman kalian. Ini termasuk dalam kezoliman. Ya. Kalau kita dizolimin sama teman kita, itu kalau dalam Islam itu ada namanya kisos. Ya, kisos itu apa? Misalkan kita dipukul nih, maka kita pun harus memukul dia. Itu namanya kisos di dalam Islam. Ya, misalkan kita di kita, maka kita pun harus rela harus dipukul atau dipukul. Kalau niatnya mukul, ya, kalau niatnya mukul. Karena itu anak-anak sekali lagi jangan sampai ini diulangi lagi tadi ya. Siapa tadi yang apa tangannya mudah? Oh, ada di sini. Oh ini. Ya. Tapi siapa tadi yang sampai ini sama dia sama siapa tadi? Iya. Iya. Ayo. Sekarang ya. Kemudian ini juga anak-anak jaga lidah kita. Dari lidah kita tuh bisa membuat teman kita jadi mukul. Ya, dari lidah kita bertulang nggak? Enggak. Tapi anak-anak, makanya Rasulullah sampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari lisannya, dari lidahnya. Kalau kita nggak menjaga lidah kita, itulah yang membuat teman kita itu menjadi arogan sama kita, zolim sama kita. Tapi kira-kira nih, Ustadz selama ini karena mungkin nggak pernah
zolim sama orang. Jadi alhamdulillah nggak pernah sampai dipukul atau ejek, alhamdulillah. Karena kalau kita sering membaca, lagi-lagi kalau kita sering membaca Al-Quran, ini lidah kita sering membaca Al-Quran, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka ini mulut kita akan susah untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek. Yang lebih, mohon maaf nih, ada yang lagi viral nih kata-katanya. Mohon maaf nih ya, kata-kata anjir. Anak-anak tahu nggak itu kata-kata anjir? Itu plesetan dari Anjing. nah. Udah kembang. Makanya jangan sampai kalian sedikit nggak boleh. Itu plesetan dari kata-kata yang jelek. Ya, nah ini dijaga lisannya, ya, dijaga lisan. Insya Allah dengan kita sering membaca Al-Quran, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, Subhanallah, Astagfirullah, ya, Alhamdulillah, La ilaha illallah, baca Al-Quran sering, ya, insya Allah itu mulut kita itu, insya Allah akan terjaga, ya. Alhamdulillah Ustaz belum pernah mengucapkan sampai kalimat-kalimat yang keluar tuh hewan-hewan yang ada di Ragunan, ya. Kenapa? Karena kalau kita mengeluarkan itu sama aja, artinya kita menghina diri kita. Oh kamu ini nih, padahal dia menghina dirinya. Kita nggak akan terhina yang dihina, maka bahkan akan diangkat derajat kita. Makanya kalau kalian dihina sama teman kalian, biarin aja, terima kasih atas hinaannya. Harus bersyukur. Kenapa? Karena kita akan diangkat derajat kita. Justru nanti kalau kita sering dihina, itu kebaikan-kebaikannya akan mengalir kepada kita, dan sebaliknya kejelekan kita akan mengalir kepada kita. Nah, makanya kita harus hati-hati nih. Yang suka ngejek temennya, yang suka bully temennya, ya hati-hati. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita yang jalan dari rumahnya ke sini, yang mungkin rumahnya masih diangkat atau yang diantar, ternyata kehapus kebaikannya karena kita menzalimi atau menjelekkan teman-teman kita. Na'udzubillah. Baik, anak-anak, ya tadi mungkin sudah belajar tentang fikih Ramadan. Insya Allah tanggal 11 atau 12 kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Kita akan melaksanakan puasa. Anak-anak di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan puasa kita itu langsung Allah yang membalas. Kemudian amalan-amalan sunnah ini akan dilipat atau diganjar dengan amalan-amalan wajib. Sholat itu wajib atau sunnah? Wajib. Itu akan dilipat gandakan. Sekarang kalau sholat setelah sholat wajib itu sunnah atau wajib? Misalkan nih habis sholat maghrib nih, sholat 2 rakaat lagi, itu sunnah atau wajib? Sunnah. Itu akan dibalas dengan balasan amalan wajib. Makanya anak-anak ketika Ramadan kita harus perbanyak amal soleh kita, kita, ya. Jangan sampai Ramadan terlewati, ya. Banyak amalan yang tidak kita kerjakan, ya. Termasuk ini anak-anak, ketika kita bareng-bareng sama teman kita, jangan sampai kita menghina teman kita, maka pahala puasa kita akan hilang. Jangan sampai seperti itu. Allah tidak melihat atau tidak butuh dengan rasa lapar dan haus kita kalau kita suka mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Jadi puasa kita itu sia-sia jadinya, pahala kita itu akan hilang, ya. Karena itu nanti ketika kita sudah masuk Ramadan, jaga lisan kita. Jangan dikit-dikit, oh kamu ini, ya, apalagi sama orang tua, ya. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek kepada kedua orang tua kita. Terkhusus ibu. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek kepada kedua orang tua kita, terkhusus ibu. Ya, ibu itu berapa kali kita taat kepada ibu?
Hormati ibumu berapa kali? 3 kali. Ibu baru bapak. Ibu baru bapak. Kenapa ibu? Ya, karena ibu itu yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Makanya anak-anak ketika ibu kita nyuruh, nak minta tolong ambilin air, mama haus, mami haus, bunda haus, umi haus, ambilin. Ya, ambilin. Jangan sampai mama kan bisa jalan sendiri, ambil. Jangan sampai kayak gitu. Ya, bisa jadi dengan kita ikhlas, ya, mengambilkan air orang tua kita, ibu kita, bapak kita, itulah asbab Allah turunkan kemudahan dalam kita mempelajari ini. Jadi ini ya, jangan sampai ketika kita ya diminta sama orang tua kita, bapak kita, ibu kita, ya, kita tidak mau selama yang diminta itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Tapi kalau misalkan, nak, nanti kamu itu nyembah pohon ya, boleh nggak kita taat sama orang tua kayak gitu? Nggak boleh, ya. Kalau kita disuruh nyuri, nggak boleh kita taat. Disuruh ke kuburan untuk nyembah kuburan, nggak boleh, ya. Boleh kita tidak taat kalau dalam hal itu. Karena kata Rasulullah, tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Ya, tidak ada ketaatan kepada Allah selama itu adalah dalam hal kemaksiatan. Jadi kalau tadi kita disuruh nyembah kuburan, ke pohon besar untuk berdoa di sana, boleh kita tidak mentaati orang tua. Tapi ketika, nah, ayo pergi ngaji, nah, ayo baca Al-Quran, nah, ayo belajar, nah, ayo murojaah, ayo sholat, ayo puasa, maka wajib bagi kita untuk mentaati kedua orang tua kita. Ya, baik. Ya, jadi anak-anak sekali lagi, ini adalah kalian anak-anak pilihan dengan memanfaatkan waktu kalian di saat-saat kalian libur untuk menimba ilmu di sini, diajarkan ilmu, berbagi ilmu di sini. Ya, mudah-mudahan di antara kalian, bahkan semuanya, mudah-mudahan keluar dari sini menjadi seorang hafiz. Amin. Ya, menjadi seorang hafiz semuanya menjadi seorang yang bermanfaat buat umat. Ya, jangan sampai keluar dari sini ternyata belajar di mana, di kafe tahfiz, kok akhlaknya kayak gitu, kok bacaan Al-Qur'annya kayak gitu. Jangan sampai kita keluar dari sini justru akhlak kita kurang bagus, bacaan Al-Quran kita kurang bagus, adab kita kurang bagus, akidah kita kurang bagus, sholat kita masih bolong-bolong, ya, masih suka ngelawan sama orang tua. Jangan sampai, ya, jangan sampai hal itu terjadi. Baik, anak-anak, mungkin itu yang bisa. Ya, duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Hanzolah. Nah, anak-anak, satu lagi, ini berkaitan dengan anak juga. Ketika kalian diajarkan, ya, dan ketika ada yang menyampaikan ini, usahakan duduknya itu tertib. Karena kalau Rasulullah menyampaikan ilmu para sahabat itu duduknya dempet-dempetan, bahkan daun jatuh dari rantingnya itu nggak sampai jatuh ke lantai. Saking dekatnya atau saking rapatnya para sahabat duduk untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan Rasulullah. Karena kalau nggak didengerin udah kangewa. Ya, dan itu ketika kalian diajarkan, usahakan betul-betul diperhatikan. Apalagi belajar Al-Quran, apalagi belajar fikih. Jangan sampai nanti, kata Ustaz kan kayak gitu, padahal bukan itu yang disampaikan. Karena kita nggak konsentrasi, akhirnya kita menyampaikan sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang salah. Baik, kemudian sekali lagi, jangan sampai adab kita ketika belajar ilmu atau mempelajari ilmu membuat ilmu itu tidak bermanfaat. Ya, membuat ilmu itu tidak berkah pada diri kita. Nih, ulama kita belajar adab itu 30 tahun. Berapa tahun?
30 tahun. 30 tahun. Belajar ilmunya itu 20 tahun. Ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu yang lain, tapi belajar ilmu adab itu 30 tahun. Masya Allah. Kita sekarang belajar ilmu adab di sekolah, ada nggak belajar ilmu? Nah, ada. Ya. Kalaupun ada, akidah beda. Ya. Akidah dia biasanya lebih fokus ke akidah dan bagaimana ibadah kita kepada Allah. Ada sebenarnya bukunya ya khusus untuk pelajaran ada bagaimana kita kepada kedua orang tua, sama guru kita, sama teman kita, sebenarnya ada kitabnya, ada bukunya ya. Baik, anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, ilmu yang disampaikan tidak ada artinya kalau kita tidak mempraktekkan. Ada sebuah kalimat atau kata mahfuzah, kata mutiara, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Artinya apa? Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Nah, udah tahu kan? Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Jadi apa yang kalian diajarkan di sini harus diamalkan. Jangan sampai pulang ke rumah hilang semuanya. Tidak ada minum, makan nggak boleh pakai tangan kiri. Pas ke rumah makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Ya. Nah, kalau di sini makannya pakai tangan kanan semua. Giliran di rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, makannya kembali lagi pakai tangan kiri. Ya. Nah, itu berarti seperti pohon tanpa buah. Sudah tahu ilmunya tapi tidak dipraktekin. Sedikit ilmu yang kita dapatkan tapi kita praktekin itu jauh lebih baik daripada sedikit tapi tidak dipraktekin. Baik anak-anak, itu yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus Ustaz yang menyampaikan dan umumnya bagi kalian semua. Kita akhiri, cukup ya? Kita akhiri sedikit tawasul bil haq ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.